Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang fluida dinamis. Nah, pertemuan kemarin kan kita telah membahas tentang fluida statis ya, yang dimana fluida statis itu adalah fluida yang tidak bergerak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fluida dinamis, lanjutan dari fluida statis. Oke, nanti modul ini akan saya bagikan di classroom, dan kalian akan membacanya sendiri juga. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat-singkat saja. Selanjutnya kalian belajar mandiri. Nah, di sini kita akan membahas tentang fluida dinamis yang melingkupi pengertian dan jenis fluida, debit fluida, azas kontinuitas, dan juga azas Bernoulli. Azas Bernoulli ini kita akan membahas tentang penerapannya di beberapa benda ya, seperti tangki air yang berlubang, pipa venturimeter, tabung pitot, dan juga pada sayap pesawat terbang. Kita akan membahas keempat penerapan ini, keempat penerapan asas Bernoulli. Lalu ini indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran kalian baca sendiri. Yang pertama kita masuk ke debit aliran dan asas kontinuitas. Kita akan membahas tentang fluida dinamis, debit aliran, asas kontinuitas, dan juga beserta contoh-contohnya. Nah, fluida itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada fluida statis yang telah kita bahas pertemuan kemarin, dan juga fluida dinamis, yaitu fluida yang bergerak yang akan kita bahas hari ini. Nah, fluida dinamis itu memiliki ciri-ciri seperti fluida dianggap tidak kompresibel, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan, aliran fluida adalah aliran stasioner, dan juga tak tergantung waktu. Artinya kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminer. Aliran laminer itu apa? Nah, ini akan kita bahas. Jadi karena fluida dinamis itu adalah fluida yang bergerak, maka fluida itu memiliki aliran. Nah, alirannya itu memiliki jenis. Ada aliran laminer dan juga aliran turbulen. Aliran laminer ini seperti pada gambar adalah aliran fluida yang sejajar pada pipa. Jadi geraknya lurus. Nah, kalau aliran turbulen ini dia seperti gelombang-gelombang itu dia tidak sejajar. Bentuknya tidak beraturan. Jadi tidak sejajar dengan pipa. Jadi dia radial gitu. Lalu selain itu ada debit. Karena fluida dinamis itu bergerak dan memiliki aliran, maka aliran itu memiliki kelajuan. Nah, laju aliran air itu disebut dengan debit. Debit itu memiliki rumus. Rumusnya adalah Q sama dengan V per T atau kecepatan dibagi dengan waktu. Maksudnya V itu volume ya. Volume dibagi dengan waktu. Satuannya meter kubik dan juga sekon. Jadi meter kubik per sekon, satuan dari debit. Lalu selain itu kita ada membahas juga azas kontinuitas. Pernah kalian menyiram tanaman menggunakan selang yang panjang. Nah, saat itu kalian pasti pernah ya memencet ujung selangnya itu sehingga airnya itu bisa menjangkau tanaman yang jauh. Nah, fenomena itu dinamakan dengan azas kontinuitas. Kontinuitas itu memiliki persamaan, yaitu P1 sama dengan P2 atau A1 kali P1 sama dengan A2 dikali P2. Walaupun di ujung selangnya itu kalian pencet, sehingga kan penampangnya itu menjadi kecil ya. Jadi penampang 1 tidak sama dengan penampang 2, namun debitnya itu tetap sama gitu. Debit 1 dan debit 2 itu tetap sama. Lalu, nah ini nanti ada penjelasan lebih lanjutnya berupa video dan juga contoh soalnya. Contoh soal juga berupa video. Nanti kalian akan tonton sendiri. Ini e-modulnya akan saya taruh di classroom. Ya, ini nanti ada videonya. Kalian tonton sendiri. Lalu kita ke penerapan Bernoulli. Kita akan bahas tentang penerapannya di beberapa penerapan ya. Jadi ada Bernoulli. Ini ada gambar pemadam kebakaran ingin memadamkan api menggunakan selang yang sangat panjang. Nah, dalam gambar, seorang petugas pemadam kebakaran hutan sedang berusaha memadamkan api dengan menggunakan selang yang sangat panjang, serta berusaha menempatkan posisi selang sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau titik api yang ingin dia padamkan. Fenomena ini dikenal dengan azas Bernoulli. Nah, azas Bernoulli memiliki persamaan yaitu P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho kali G dikali Y. Y ini ketinggian, jadi ada yang nulis Y, ada yang nulis H sama dengan konstan, sama aja ya Y dengan H.
Nah, ini ada ilustrasinya, ini selang ya, ini ada penampang 1, penampang 2, A1, A2, ada juga P1, P2, ada delta T, ada ketinggian. Nah, di sini ada tekanan ya, saat keran air itu dinyalakan, maka kan air itu akan memiliki tekanan. Di sini tekanannya bernilai P1. Nah, karena di sini ada tekanan, pasti ada gaya dorong, maka di sini ada F1. Nah, ini A1 adalah penampang yang pertama. Nah, saat keran itu dinyalakan, maka air itu akan bergerak sehingga memiliki kecepatan yang bernilai P1. Ya, lalu di sini juga ada delta T, ada selang waktunya ya. Lalu saat itu alirannya bergerak, maka akan memasuki penampang yang kedua. Maka saat aliran bergerak ingin masuk ke penampang yang kedua, memiliki kecepatan V2 di penampang yang kedua. Maka di sini tekanan dan gayanya juga akan bernilai P2 dan F2 gitu. Ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah kecepatan pada penampang 1 dan kecepatan pada penampang 2 adalah sama? Jawabannya adalah tidak, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada ketinggian juga ya. Ini P1 akan memiliki kecepatan yang kecil, sedangkan ini P2 memiliki kecepatan yang besar karena tekanan di penampang yang kedua ini lebih besar daripada yang di penampang pertama. Nah, hukum fisika apa aja yang berlaku? Itu ada di sini ada kecepatan. Maka kalau ada kecepatan, dia akan memiliki energi. Energinya itu adalah energi kinetik. Nah, rumus energi kinetik itu kalian udah pada tahu ya, yaitu setengah mv kuadrat. Nah, kalau V-nya kecil, berarti energi kinetik itu akan bernilai kecil. Sehingga energi kinetik di penampang yang pertama ini nilainya kecil karena V1 bernilai kecil. Gitu. Nah, lalu energi kinetik di penampang yang kedua ini akan bernilai besar karena kecepatan di penampang kedua ini nilainya lebih besar daripada kecepatan di penampang 1. Lalu selain ada energi kinetik, di sini juga berlaku energi potensial, yaitu rumusnya N kali G kali H. Nah, ada H, ada ketinggian. Energi potensial itu dipengaruhi oleh ketinggian. Nah, karena penampang 1 ini berada di atas permukaan tanah ya, di dekat. Jadi dia ketinggiannya sangat rendah sehingga energi potensialnya bernilai rendah. Nah, sedangkan yang di penampang kedua karena letaknya berada jauh dari permukaan tanah, jadi H2-nya ini memiliki ketinggian yang lebih besar daripada H1. Sehingga energi potensial di penampang kedua lebih besar daripada energi potensial di penampang yang pertama. Jadi kesimpulannya, di penampang pertama ini memiliki nilai kecepatan yang kecil, nilai energi kinetik yang kecil, dan juga nilai energi potensial yang kecil. Sedangkan yang di penampang kedua memiliki kecepatan yang besar, lalu memiliki energi kinetik dan juga energi potensial yang juga yang lebih besar daripada di penampang pertama. Sehingga kalau misalnya ditanya energi mekanik itu kan adalah penjumlahan dari energi kinetik dan juga energi potensial. Maka energi mekanik yang berada di penampang yang pertama akan bernilai kecil, sehingga lalu energi mekanik di penampang yang kedua itu akan bernilai lebih besar daripada energi mekanik di penampang pertama. Oke, ini ada penjelasan lebih lanjutnya dan juga contoh soal. Jangan lupa kalian tonton videonya. Lalu ada juga teorema Torricelli, bisa kalian baca ya. Teorema Torricelli ini adalah pendapat dari Ernest Bernoulli. Ini adalah sebuah tangki bocor ya. Sebuah tangki bocor yang biasa disebut dengan teorema Torricelli ini memiliki persamaan Bernoulli-nya. Ini bisa kalian baca sendiri. Lalu ini kalian tonton videonya, untuk soalnya jangan lupa disimak. Juga ada venturimeter. Venturimeternya dua jenis, yaitu ada tanpa manometer dan juga dengan manometer. Bisa kalian ulas sendiri. Jangan lupa dibaca contoh soal dan penjelasan lebih lanjut videonya. Lalu ada tabung pitot, bisa kalian baca sendiri. Contoh soalnya juga, dan juga gaya angkat sayap pesawat ya, bagaimana pesawat itu bisa terbang, faktor-faktor apa aja. Bisa kalian belajar mandiri.
Ini nanti di akhir modul ini ada kuis. Ada kuis nanti modulnya akan saya taruh di sini tautannya. Lalu kalian akan mengerjakan kuis di tautan tersebut. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa videonya ditonton dan soalnya dikerjakan.